Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10A. Lah, kenapa gue jadi kagak greeting selamat pagi? Ini lanjut aja ya, bentar. Udah. Terus lu bilang kami dari 27 bulan Mei gitu. Udah. Udah serius gue. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Setia dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10A ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai the future of job analysis. Next. Selanjutnya anggota kelompok kami ada Rahmat Hadi Ramadan, ada Yuka Rika Maulia, Felicia Permana Tabina, saya sendiri, dan Deviana Febriandini. Next. Yang pertama ada changes in society. Perubahan paling besar dalam pekerjaan mungkin berasal dari perubahan nilai-nilai sosial. Sulit untuk mengatakan dengan yakin bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi pekerjaan di masa depan. Namun, ada tren tertentu yang mungkin terbukti berpengaruh. Selain perubahan demografis, mungkin ada perubahan peran pekerjaan dalam kehidupan masyarakat. Jumlah pendidikan yang diterima rata-rata orang terus meningkat sejak revolusi industri, dan tampaknya tren ini akan terus berlanjut. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa pekerjaan perlu mengakomodasi orang lebih dari yang dibutuhkan orang untuk mengakomodasi pekerjaan. Kemungkinan lain adalah bahwa pekerjaan akan menjadi semakin kompleks untuk memungkinkan individu yang terdidik mengalami pertumbuhan dan tantangan di tempat kerja. Kemungkinan lain adalah bahwa sifat dan kualitas interaksi sosial di antara karyawan dengan latar belakang yang beragam akan menjadi isu yang lebih penting di tempat kerja. Next. Yang kedua ada changes in technology. Munculnya komputer dan transformasi oleh microchip benar-benar telah merevolusi banyak pekerjaan. Banyak perangkat yang lain berisi komputer atau bergantung padanya, terutama perangkat komunikasi seperti telepon, email, dan internet. Meskipun komputer pada awalnya dikembangkan untuk masalah angka-angka dalam fisika dan matematika, mereka sekarang digunakan untuk tujuan yang sangat luas, termasuk perkiraan cuaca, menghasilkan gambar untuk film, iklan, dan situs web, mengelola mesin di mobil favorit, dan menerima panggilan telepon seluler dan email nirkabel. Di bidang manufaktur, pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh tangan manusia kini sering dilakukan sepenuhnya oleh mesin. Robot industri sekarang cukup umum. Perubahan seperti itu telah mendefinisikan kembali peran yang dimainkan oleh orang-orang di bidang manufaktur. Akhirnya orang-orang mengkonfigurasi ulang mesin untuk mengubah produk. Dengan demikian, pekerjaan telah berubah dari merakit sesuatu menjadi menyiapkan, memantau, dan memecahkan masalah. Akibatnya, peran pekerja di bidang manufaktur telah berubah dari bekerja utama dengan satu tangan menjadi bekerja dengan kepala sendiri. Next. McNerney mengusulkan daftar faktor yang harus dipertimbangkan ketika menilai dampak teknologi. Yang pertama, an individual's control over others, lalu an individual's control by others, and an individual's control over work, planning and the uses of information, dan terakhir, access to people and information in the organization. Beberapa masalah kesehatan telah dikaitkan dengan pengenalan komputer ke kantor. Awalnya pekerja khawatir dengan paparan radiasi dari monitor komputer, meskipun penelitian menunjukkan bahwa tingkat radiasi yang berasal dari monitor minimal. Masalah kesehatan saat ini adalah cedera regangan berulang dan sindrom terowongan karpal yang diakibatkan oleh gerakan terbatas yang berulang seperti yang diperlukan oleh keyboard komputer. Peneliti lain telah menyelidiki keluhan somatik non-spesifik karena fragmentasi pekerjaan yang disebabkan oleh pengenalan komputer. Next. Di sisi lain, dengan serangan AI atau kecerdasan buatan yang berkembang ke tempat kerja, kita dapat merenungkan apa yang akan dibuat oleh mesin pintar untuk orang-orang. Sebelum komputer pribadi diadopsi secara luas, orang berpikir bahwa akan ada pasar yang agak kecil untuk mereka dan bahwa jumlah memori komputer yang dibutuhkan akan diukur dalam kilobyte daripada megabyte atau gigabyte.
Computer supported groups menggunakan komputer untuk bekerja sama. Augmented reality mengacu pada perangkat yang meningkatkan lingkungan dengan memberikan informasi tambahan yang dimasukkan ke dalam realitas duniawi oleh pengguna. Ubiquitous computing mengacu pada peningkatan jumlah komputer yang muncul di semua aspek kehidupan kerja seseorang. Cascio, Montalegre, dan Weiser meramalkan penggunaan 3 jenis komputer yang berbeda, dibedakan berdasarkan ukurannya. Di kantor di masa depan, prediksi yang telah terpenuhi. Next. Akibat kemajuan teknologi dan laju perubahan yang cepat, stres karyawan dan cara mengatasi stres akan menjadi lebih kritis. Munculnya teknologi komunikasi nirkabel telah menciptakan lingkungan kerja yang selalu aktif, di mana semakin sulit untuk keluar dari pekerjaan, bahkan selama jam kerja. Hal ini menimbulkan tantangan yang jelas untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan non-kerja. Pemindahan pekerja manusia oleh mesin dan robot tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu tantangan paling signifikan yang akan dihadapi oleh masyarakat di abad ini. Salah satu solusi yang diusulkan adalah memberikan pendapatan dasar kepada orang-orang yang menganggur yang tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja karena perpindahan tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Deviana. Selanjutnya, perubahan dalam lingkungan bisnis. Menurut beberapa ahli teori, jika lingkungan bisnis sederhana dan stabil, bentuk organisasi birokrasi paling efektif. Namun, lingkungan yang kompleks memerlukan otoritas yang terdesentralisasi, dan lingkungan yang dinamis memerlukan lebih sedikit aturan dan peraturan tertulis yang mendukung respon yang lebih fleksibel dan cepat. Next. Cascio tahun 1995 membuat daftar beberapa tren lain yang berimplikasi pada cara kita bekerja di masa depan. Tren tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan kecil. Yang kedua, koordinasi dengan penyesuaian timbal balik atau jaringan daripada hierarki formal. Yang ketiga, teknisi menggantikan operator mesin sebagai elit pekerja. Yang keempat, bayaran terkait dengan keterampilan daripada posisi. Yang kelima, sebuah langkah dari membuat produk untuk menyediakan layanan. Dan yang keenam, perpindahan dari pekerjaan sebagai serangkaian tugas tetap ke pekerjaan sebagai seperangkat perilaku fleksibel yang berfluktuasi untuk memenuhi tuntutan yang berubah. Next. Sanchez tahun 1994 dan Sanchez dan Levinet tahun 1999 juga mengidentifikasi banyak tren yang muncul dalam bisnis yang berimplikasi pada analisis pekerjaan. Di antara masalah yang diidentifikasi adalah langkah-langkah dari berikut ini. Yang pertama, tanggung jawab pekerjaan yang disederhanakan dan ditentukan sebelumnya menjadi tanggung jawab yang diperbesar dan lintas fungsi. Yang kedua, hubungan permusuhan antara tenaga kerja dan manajemen untuk mengurangi perbedaan antara tenaga kerja dan manajemen. Yang ketiga, pekerjaan statis dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang tetap untuk pekerjaan cair dengan KSAO dinamis. Yang keempat, persaingan kecil dan pangsa pasar besar hingga persaingan global dan perdagangan bebas. Yang kelima, stasiun kerja yang terisolasi dan kontak pekerja yang minimal untuk kerja tim dan tim yang mengelola sendiri. Yang keenam, memilih individu untuk bekerja hingga memilih individu untuk tim. Dan yang ketujuh, pendekatan hierarkis untuk penilaian kinerja untuk mendapatkan masukan dari berbagai konstituen untuk penilaian kinerja. Next. Implikasi untuk pekerjaan dan pekerjaan atau analisis pekerjaan. Beberapa penulis telah mengkritik analisis pekerjaan karena mereka melihatnya sebagai legalistik dan berfungsi untuk meningkatkan batasan daripada menguranginya. Yang lain telah menggunakan istilah profil kerja sebagai pengganti analisis pekerjaan. Selain itu, beberapa orang menyarankan bahwa istilah work analysis harus digantikan job analysis atau analisis pekerjaan. Next. Deskriptor. Umumnya, kita memperhatikan atribut orang dan deskripsi pekerjaan itu sendiri. Ada banyak contoh yang lebih spesifik
dan konkret dari setiap jenis, seperti kekuatan cengkrama dan penggunaan tang. Salah satu respons yang berpotensi efektif terhadap perubahan dalam mode kerja dan pekerjaan itu sendiri adalah munculnya pemodelan kompetensi. Next. Fleksibilitas. Analisis pekerjaan dapat menanggapi perubahan dalam beberapa cara. Salah satu caranya adalah dengan mendefinisikan pekerjaan secara lebih inklusif sehingga pekerjaan seseorang adalah semua yang mungkin dilakukan dalam periode waktu tertentu. Misalnya saat ini ada serangkaian pekerjaan di mana pekerja dirotasi untuk mengurangi kebosanan. Next. Hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal penting untuk kerja tim, pekerja industri jasa, dan bekerja dengan orang-orang dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Kekhawatiran yang muncul dalam domain ini difokuskan pada peran emosi di tempat kerja. Elemen kuncinya adalah apa yang disebut kerja emosional, yang secara kritis terlibat dalam layanan pelanggan dan dalam hubungan pemimpin bawahan. Next. Teams. Ciri khas tim adalah bahwa mereka terdiri dari banyak anggota yang memiliki peran berbeda dan berbagi tanggung jawab bersama untuk hasil kerja yang berharga. Tim menyebabkan pentingnya hubungan interpersonal menjadi yang terdepan, karena anggota tim bergantung satu sama lain untuk melaksanakan pekerjaan. Kesulitan interpersonal di antara salah satu anggota cenderung menyebabkan masalah bagi seluruh kelompok. Next. Customer service. Layanan pelanggan yang baik juga bergantung pada kualitas hubungan interpersonal. Menurut Gonros tahun 1982 menggambarkan kualitas fungsional layanan yang menyangkut cara di mana layanan disampaikan kepada pelanggan. Next. Budaya, keterampilan dan karakteristik sosial dan persepsi seperti fleksibilitas dan keterbukaan terhadap pengalaman baru tampaknya relevan untuk memilih pekerja yang dapat menangani paparan terhadap orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rahmat. Ya, terima kasih Devi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Rules peran adalah pola perilaku yang diharapkan yang difokuskan pada posisi tertentu dalam suatu kelompok. MC Kromick dan Ilgens tahun 1985 mirip dengan norma peran menunjukkan jenis perilaku yang didorong dan tidak dianjur dalam situasi tertentu. Salah satu contoh peran tersebut adalah peran manajerial Mintzberg tahun 1973. Next. Interpersonal rules. Peran ini berhubungan dengan perilaku manajer saat berinteraksi dengan orang atau lingkungan sekitar, misalnya karyawan, direktur utama, pelanggan, supplier, badan pemerintah, manajer lain, dan lain-lain. Peran interpersonal dibagi menjadi 3, yaitu figurate atau figur, leader atau pemimpin, yang ketiga ada liaison atau penghubung. Next. Informational rules. Peran informasional meliputi menerima, mengumpulkan, dan menganalisis informasi. Peran informasional dibagi menjadi 3. Yang pertama ada monitor, yang kedua ada disseminator, yang ketiga ada spokesperson. Next. Lalu di sini ada decisional rule. Manajer bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Dengan informasi dan sumber daya yang dikumpulkan, manajer bisa memerankan decisional rule atau tanggung jawab lain yang diembannya. Peran pengambilan keputusan dibagi menjadi 3, yaitu entrepreneur, yang kedua ada distribution handler, yang ketiga ada resource allocator, yang keempat ada negosiator. Next. Team rules. Definisi umum team rules adalah suatu kecenderungan untuk berperilaku, berkontribusi, dan berelasi dengan anggota tim lain dengan cara tertentu yang khas. Telah ditemukan bahwa setiap orang memiliki beberapa team rule.
dalam diri masing-masing dengan kadar yang berbeda-beda. Tipe team rule dibagi menjadi dua, ada task rule dan social rule. Next. Task rule, yang termasuk task rule adalah kontraktor, yang kedua ada pencipta, yang ketiga ada kontributor, yang keempat ada completer, yang kelima ada kritikus. Social rule ada 3, yang pertama ada komparator, yang kedua ada komunikator, yang ketiga ada kalibrator. Next. Boundary spanning. Merentang batas atau boundary spanning adalah sebuah konsep yang menggambarkan tugas atau tanggung jawab pekerjaan di luar area manajerial tradisional. Ini berupa untuk menjebatani satu atau lebih batas organisasi yang diakui untuk memfasilitasi arus informasi melintas batas-batas tersebut. Boundary spanning dibagi menjadi dua, ada konsul dan koordinator. Next. Job design features. Desain pekerjaan merupakan langkah berikutnya setelah analisis pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menguraikan dan mengatur tugas-tugas dan tanggung jawab menjadi satu unit kerja untuk pencapaian tujuan tertentu. Next. Connection. Analisis pekerjaan tradisional biasanya menghasilkan daftar tugas, karakteristik pekerja atau keduanya. Di sisi tugas pekerjaan adalah struktur seperti piramida di mana tugas berada di atas. Tugas ini pada gilirannya terdiri dari tugas-tugas yang pada gilirannya terdiri dari elemen-elemen di bagian bawah. Next. Mental representation. Ketika pekerjaan berbasis pengetahuan semakin mengambil alih pekerjaan berbasis fisik, pekerjaan itu sendiri menjadi semakin tidak dapat diamati. Pembuatan hipotesis misalnya bukanlah tugas yang mudah untuk diamati. Representasi semacam itu berguna dalam mendiagnosis dan memecahkan masalah. Mungkin ternyata dalam contoh kita bahwa ketika mobil dimatikan, transmisi dibiarkan dalam keadaan berkendara daripada di dalam parkir. Contoh lain, pengemudi mungkin memiliki peta mental kota yang cukup membantu dalam mengantarkan pizza dari restoran ke pelanggan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Next. Flowchart and time. Bagian alir dan waktu. Bagian alir menyajikan informasi tentang hubungan antara tugas. Mereka juga dapat menyajikan informasi tentang status sistem dan poin keputusan. Bagian alir seperti kadang-kadang disebut peta proses. Mereka menunjukkan bagaimana pekerjaan dilakukan untuk menciptakan tujuan tertentu. Gloway tahun 1994. Kami menyajikan contoh diagram alur dan diagram waktu selama deskripsi kami tentang analisis pekerjaan untuk tim. Next. New skills. Skala penelitian yang sering digunakan dalam analisis pekerjaan adalah hal-hal seperti penting pekerjaan, kesulitan untuk belajar, apakah masuk akal untuk mengharapkan pelamar melakukan tugas tanpa pelatihan, dan sebagainya. Ketika organisasi berusaha untuk fokus pada kompetensi inti mereka, yaitu kekuatan kompetitif mereka yang unik. Mereka juga cenderung mengalih dayakan operasi pinggiran. X. Source of job analysis data. Sumber data analisis pekerjaan yang paling umum digunakan untuk analisis pekerjaan konvensional adalah pemegang jabatan khusus untuk investasi tugas pemegang jabatan. Pemegang pekerjaan biasanya menyediakan hampir semua informasi yang dikumpulkan dalam proyek. Sumber data analisis pekerjaan lainnya yang umum digunakan adalah analisis pekerjaan dan penyelia pemegang jabatan. Jenis UKM lainnya lebih jarang digunakan. Kami menduga bahwa di masa depan pertengahan masih akan menjadi sumber data analisis pekerjaan yang paling umum digunakan. Next.
customer. Ketika layanan menjadi semakin penting bagi perekonomian, hubungan antar pekerja dan pelanggan atau klien menjadi semakin penting. Pelanggan dapat memberikan masukan yang berharga tentang bagaimana pekerjaan harus dirancang dan juga dapat memberikan standar atau ukuran kinerja pekerjaan. Kelompok fokus pelanggan dapat digunakan untuk memberikan masukan dan analisis pekerjaan. Next. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yuka. Selanjutnya ada spesialis. Sanchez dan Levin tahun 1999 melaporkan sebuah penelitian terhadap pekerja mesin kapal pesiar yang melaporkan bahwa mereka tidak terkena suara keras. Namun, analisis pekerjaan menemukan bahwa ruang mesin para pemain lama memang sangat bising. Pelatih atau spesialis pendidikan dapat memberikan penilaian yang lebih akurat tentang kesulitan untuk belajar daripada pemain lama. Selain keahlian khusus, panel dapat dirakit karena memberikan informasi dengan cepat dan relatif murah dibandingkan dengan sampel besar responden yang menyelesaikan inventaris tugas atau kuesioner terstruktur lainnya. Sejauh ini, penelitian menunjukkan bahwa data dari panel cenderung mirip dengan data dari sampel yang lebih besar. Selanjutnya ada komputer. Komputer digunakan secara rutin dalam ilmu fisika untuk mempelajari kemungkinan efek perubahan kondisi. Meskipun tanggapan manusia terhadap tugas dan konteks pekerjaan lebih kompleks daripada penilaian sensasi dan persepsi, mungkin tidak terlalu lama sebelum model orang, yaitu orang yang disimulasikan, digunakan untuk menguji perubahan dalam pekerjaan untuk memeriksa kemungkinan hasil. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data konvensional yang paling umum digunakan termasuk mengamati pekerjaan, wawancara dengan individu dan kelompok, dan tanggapan terhadap kuesioner. Donovan dan kawan-kawan menemukan bahwa tanggapan di kedua metode yang berbeda serupa menunjukkan bahwa jenis kuesioner tidak mempengaruhi hasil survei. Di sisi lain, Levin, Yang, Su, dan L. Opes Rivas tahun 2006 menemukan dalam dua studi terpisah bahwa tingkat respon untuk survei internet jauh lebih rendah daripada tingkat respon untuk survei hard copy. Selanjutnya, pemantauan kinerja elektronik. Komputer kian hari semakin meningkat dari masa ke masa dan dapat dengan mudah menyimpan sejumlah besar informasi tentang kinerja pekerja. Masalah utama dalam analisis pekerjaan di masa depan adalah apakah kita harus mengandalkan perkiraan manusia dari faktor-faktor seperti frekuensi kinerja tugas atau jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas ketika penggunaan pemantauan kinerja elektronik dapat memberi kita data yang lebih andal dan valid. Selanjutnya ada peramalan. Salah satu metode untuk menentukan pekerjaan apa yang melibatkan meminta panel UKM untuk mengidentifikasi dan menilai tugas saat ini dan masa depan. Metode lain yang dapat digunakan untuk meramalkan pekerjaan dan kebutuhannya adalah simulasi. Salah satu jenisnya hipotesis. Analisis pekerjaan mungkin tidak hanya melihat ke masa depan, tetapi kembali ke masa lalu. Selanjutnya ada unit analisis. Studi waktu dan gerak menggunakan gerakan unsur sebagai unit analisis utama. Gerakan elemen masih penting, tetapi sekarang sering digunakan dalam analisis pekerjaan untuk robot. Filosofi pendekatan rekayasa untuk pekerjaan diwujudkan dalam gagasan satu cara terbaik. Tren saat ini adalah beralih dari bekerja dengan berbagai hal ke bekerja dengan data. Pekerjaan menjadi lebih fleksibel, dan unit analisis tampak lebih luas. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penggunaan klaster tugas, C. Askio 1995, Morgeson dan Champion 2002 dapat memberikan tingkat analisis yang berguna antara tingkat tugas dan pekerjaan. Penyebaran, penyimpanan, dan pengambilan. Ketika proyek analisis pekerjaan selesai, sponsor proyek dan pihak lain perlu diberi tahu apa yang ditemukan. Jika informasi dapat disimpan sedemikian rupa sehingga dapat dihubungkan dengan informasi lain, ia memiliki potensi yang lebih besar untuk digunakan di masa mendatang.
Salinan tertulis dari laporan resmi, laporan tersebut berisi deskripsi proses analisis jabatan dan deskripsi laporan analisis jabatan. Laporan analisis pekerjaan menetapkan jejak kertas yang mengarah dari studi pekerjaan ke praktik sumber daya manusia, apakah itu kepegawaian, evaluasi pekerjaan, pelatihan, atau lainnya. Selanjutnya, penyimpanan online. Dengan munculnya teknologi modern dalam bentuk database komputer dan internet, data analisis pekerjaan sekarang dapat disimpan sehingga dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Udah ya? Udah ya?